Memangnya kita teh nggak bisa pinjam sama sekali, Kang? Atau yang bisa kita jual gitu? Ada sih uang 2 juta nih. Tapi saya teh nggak enak nagihnya. Harusnya kemarin teh nggak boleh terima Pak Sudarmo jadi murid, Kang. Gara-gara dia ini teh. Kalian bersihin rumah saya sampai transferan kalian pada masuk semua. Kalau transferannya masuk bulan depan gimana tuh, Kang? Ya udah, bersihinnya sampai bulan depan atuh gimana? Aduh, kalau gitu nggak jadi aja lah, Kang. Nah bagaimana sih? Mau dikenain bunga nggak mau, tolong menolong nggak mau juga. Udah. Saya bilang juga apa? Jangan kesini. Mana mungkin Kang Dadang mau pinjemin kita? Boro-boro mau pinjemin duit. Maaf ya. Kentutnya aja. Kalau kecium sama orang juga nggak boleh. Apalagi teh mau pinjemin duit. Namanya juga usaha tuh, Kang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Nggak ada apa-apa Pak Ustadz. Kenapa? Ya kalau nggak ada apa-apa ngapain kamu kesini? Oh, maksudnya ada urusan apa Pak Ustadz? Nah, iya, ada urusan apa kamu kesini? Saya mau pinjam uang Pak Ustadz. Duduk. Ya Pak Ustadz. Kamu itu zolim sama saya, Idoy. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak Ustadz yang zolim. Sakit atuh Pak Ustadz. Saya ini sudah tua, tidak kerja. Duda, harusnya kamu yang datang ke sini ngasih saya duit. Bantuin saya. Ini saya yang sudah tidak berdaya. Kasih pinjam uang sama anak muda. Yang masih sehat lagi. Itu apa namanya kalau bukan zolim? Jadi Pak Ustadz nggak bisa minjemin saya? Bisa. 500.000, 1 juta, 2 juta. Bisa. Tapi apa kamu mau dibilang zolim sama orang tua? Iya ya Pak Ustadz. Nah makanya. Buat apa saya punya uang kalau zolim? Ya udah kalau gitu saya permisi dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan lupa ke musola. Sebentar lagi maghrib. Iya Pak Ustadz. Kum. Kasihan ya orang-orang transferannya pada telat semuanya. Idoi gimana ya Kum ya? Kira-kira dia perlu uang nggak ya? Kalau misalnya saya masih punya istri, masih dapat transferan, pasti saya pinjemin dulu Idoi uang. Tapi kan sekarang saya udah nggak punya istri. Sebenarnya saya punya utang sama Idoi, Ceng. 1 juta. Hah? Kamu ini beneran kaget atau pura-pura, Ceng? Saya beneran kaget Kum. Anggap saja saya percayanya. Tapi muka kamu biasa saja. Oh iya. Dari tadi siang saya pikirin ini, Ceng. Tapi saya nggak punya uang buat bayar utangnya. Aduh. Saya juga punya utang sama kamu 2 juta. Mungkin itu yang bikin pikiran saya jadi kalut, Ceng. Hingga hubungan saya sama Koswara juga jadi hancur. Tapi sekarang alhamdulillah saya sama Koswara sudah baikan. Kum, ada Idoi. Udah diem aja ya. Diem aja. Ceng, Kum. Doi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. pakai salaman segala. Ya, Sudah hampir seminggu transferan terlambat. Ini celah bagi sebagian dari kita untuk mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Menikmati keuntungan dari penderitaan orang.
Di negeri yang ribanya merajalela, yang membeli secara tunai dipersulit, yang membeli secara riba dipermudah, yang kartu ribanya diperkenalkan di mana-mana, yang pembelian secara riba dipromosikan di mana-mana. Di negeri yang ribanya menjadi pondasi kehidupan, yang ribanya diperkenalkan dari sejak lahir sampai mati. Di negeri ini mataharinya bersinar lebih terik, panasnya membakar kulit, hujannya tidak menyejukkan, tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Di negeri yang ribanya menjadi landasan kehidupan, rahmat Allah sulit menyentuh. Di negeri yang ribanya menjadi Tuhan, keringat warganya diperas untuk kesenangan. Astagfirullahaladzim. Usai? Iya Pak Ustadz. Suruh Justin bacakan ayat tentang riba. Itu ada di surah Ali Imran ayat 130 dan 131 Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqun nar allati u'izzat Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Surat Al-Imran ayat 130 dan 131. Bagus Justin. Oh Justin B, adan. Junet Pak Ustadz. Ya Justin Bleber adan. Cok. Baik Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Tabungan kita belum bisa diambil nih. Bagaimana besok kita bayar orang-orang di ladang? Memangnya nggak bisa dibayar setengah dulu, Kang? Nin, bukan masalah bisa dibayar setengahnya, tapi uangnya nggak ada. Uangnya masih belum bisa diambil di bank. Kita pinjem dulu aja sama Wasaum. Uang kiriman dari Cineneng teh kan belum pernah diambil. Bagaimana kalau Bapak nanya kenapa uangnya ditahan? Iya juga ya, Kang. Kalau Bapak tahu, bukannya dibantuin, Nin. Malah saya dilaporin ke Neneng. Habis saya. Memangnya kita teh perlu berapa sih, Kang? Untuk bayar ibu-ibu Rancapaku dan Mas Suha 5 hari kerja, 750.000. Untuk hutang makan di warung koswara 10 orang kali 12.000 kali 5 hari 600.000. Sekurang-kurangnya kita butuh uang 2 juta nih. Memangnya kita teh nggak bisa pinjam sama sekali, Kang? Atau yang bisa kita jual gitu? Ada sih uang 2 juta nih. Tapi saya teh nggak enak nagihnya. Harusnya
kemarin teh nggak boleh terima Pak Sudarmo jadi murid, Kang. Gara-gara dia ini teh